Ini tidak main-main saya. Islam ini akan hancur marwahnya. Sama halnya seperti Suriah, saudara. Ya, jangan pernah memunafikkan loh yang terjadi. Ya, terus itu yang pertama. Selanjutnya adalah khilafah ini sudah ditolak. Arab Saudi sendiri pun yang menjadi pusernya Islam, sentralnya Islam, lahirnya Islam di tanah suci, tempat di mana kultur kesuciannya adalah di Timur Tengah, kita berkiblat di sana. Ini menolak keras yang namanya negara atau sistem khilafah. Kok Indonesia kok hanya cuma dibohongi, ditipu dengan klenik-klenik agama, dengan emblem-emblem agama, kok terus silau, seolah-olah itu dianggap suci, terus ikut-ikutan. Kita ini terus selalu mau berkiblat kemana? Kita mau berkiblat ke Amerika. Ingat saudara-saudara, apa kita mau berkiblat ke Amerika? Ya, ingat saudaraku, sistem khilafah ini Amerika. Hati-hati, ini permainan untuk memecah. Ketika Indonesia ini sudah berkelompok-kelompok, terkotak-kotak, semuanya menjadi kecil bagiannya, bukan menjadi sapu lidi yang dijadikan satu, kecil-kecil satu lidi, kecil-kecil ini bersatu akhirnya menjadi sebengkok dan ini menjadi kuat. Tidak gampang dipatahkan itu kalau sapu lidi ya perumpamanya. Indonesia sama. Yang tadinya negara yang besar, ini di kotak-kotak, dipecah-pecah, akhirnya menjadi kekuatannya kecil-kecil dan ini akan gampang dijajah oleh mereka. Ini permainan Amerika, hati-hati. Ya. Hati-hati. ISIS itu buatan siapa? Itu buatan Amerika. Itu saudara, saya pengen ngasih tahu aja bahwa kelompok-kelompok 212 ya terdiri daripada si pengacara Tompel itu, si pengacara Tompel dan kawan-kawan sama ustadz-ustadz, kiai-kiai apa itu nggak jelas itu, ingin ketemu dengan Pak Mahfud MD. Ceritanya ingin ketemu dengan Bapak Mahfud MD, ingin mengusulkan tentang konsep khilafah lagi, padahal mereka ini sudah tahu apa pura-pura nggak tahu ya bahwa konsep itu sudah dibubarkan. Sudah dibubarkan, sudah tidak ada nanti. Sudah dibubarkan dan bahkan itu dilarang. Yang mengasong itu adalah organisasi Islam yaitu Hizbut Tahrir Indonesia. Padahal ya sudah dibubarkan tetapi kok masih diusulkan lagi gitu. Apakah ini kelompok-kelompok 212 ini sengaja memancing amarah? Apa bagaimana? Ini si Tompel nih pengacaranya Sugi Nur. Pengacaranya 212. Wong kucluk kabeh geblek kabeh. Bahas yang lain itu kan bisa gitu loh. Kalau kalian itu punya kepentingan masuk surga, itu bahas yang lain, jaga imanmu, jaga ibadahmu, jaga amalmu, kan bisa. Tapi kenapa gitu loh? Kenapa yang disampaikan itu kok kilaper, lu lapar apa gimana? Lu matanya buta apa gimana gitu. Padahal Indonesia ini adalah surganya dunia. Ya. Kita sebagai umat mayoritas, kebebasan kita beragama diberikan sebebas-bebasnya. Bahkan saking bebasnya kalian berkembang biak jadi kadrun. Harusnya itu berpikir sampai ke sana gitu loh, kelompok-kelompok ini. Ya, kok ingin ketemu Pak Mahfud MD kok hanya untuk mengajukan negara khilafah, sistem khilafah untuk melunasi hutang khilafah, untuk supaya Indonesia ini negara yang mayoritas beragama Islam ini solusinya ada khilafah. Bahwa gadang-gadang khilafah dibawakan setelah Rasulullah bersama sahabatnya Rasulullah, kan sahabat. Lu ini umatnya Rasulullah apa umatnya sahabat Rasulullah? Bingung saya. Bingung bener, saya sangat bingung sekali. Saya itu tidak puas untuk mengomentari hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Ini sangat membahayakan untuk generasi anak bangsa. Selalu bercokol terus. Ya. Jadi saudara-saudara biar paham. NII, Negara Islam Indonesia. Ya. HTI. Terus organisasi-organisasi yang atas nama penegakan syariat Islam. Ini udah pikirannya ruwet semua. Ruwet sekali. Nggak tahu ya, nggak tahu.
Ini kelompok ini menjadi satu, memiliki masing-masing memiliki keinginan, masing-masing ini memiliki kepentingan, yaitu politik agama. Mereka ini punya kepentingan, tetapi berkelompok dan tujuannya sama, yaitu ingin mendirikan negara khilafah, sistem khilafah, sistem kepemimpinan. Kok ya nggak ngaca gitu loh, kalau dirinya punya istri juga sudah menjadi pemimpin. Khilafah ini kan hanya sebuah istilah, hanya nama, hanya perumpamaan ya. Khilafah adalah sistem kepemimpinan dan di situ ada seorang khalifahnya, yaitu pemimpinnya. Khilafah ini adalah sistem pemerintahannya. Ini kan padahal sebetulnya sudah ditegakkan, dan Anda semua, kita semua ini sebetulnya sudah berkhilafah. Ya. Nanti mengkait-kaitkan di luar orang yang tidak mengikuti sistem khilafah atau faham khilafah, kita dianggap sebagai Islamophobia. Loh iki wong gendeng-gendeng kabeh, wong koplak-koplak kabeh. Saya kadang-kadang bingung. Berarti Habib-habibnya, kiai-kiainya, ulama-ulamanya yang ada di Indonesia ini semuanya Islamophobia, karena tidak mengikuti sistem khilafah. Ya. Terus saya boleh jihad nggak? Alah, jihad meh opo? Jihad kuwi kanggo anak bojo. Jihad kuwi makani wong tua. Itu jihad. Jihad yang sesungguhnya itu adalah menebar kasih sayang. Ya. Bukan jihad ini untuk ngebom sana, ngebom sini, bunuh sana, bunuh sini, yang nggak sepaham dimusuhi. Ya. Kita ini harus lebih menegakkan kepada kemanusiaan. Saling mengasihi, saling menyayangi. Bukan malah saling memusuhi. Ini konsep dari mana gitu loh. Saya itu bingung sama kelompok-kelompok itu. Ya. Harapan saya itu kita ini ngomong terus teriak supaya apa? Kita ini supaya generasi anak bangsa ini berani gitu loh. Saya kasih contoh saudara. Saya ini memberikan contoh supaya saudara-saudara semua ini jangan sungkan-sungkan berani untuk berteriak melawan mereka paham-paham yang seperti ini. Ini negara 5 tahun ke depan diprediksikan akan hancur, negara ini akan bubar. Ini tidak main-main saya. Islam ini akan hancur marwahnya. Sama halnya seperti Suriah, saudara. Ya, jangan pernah memunafikkan loh yang terjadi. Ya, terus itu yang pertama. Selanjutnya adalah khilafah ini sudah ditolak. Arab Saudi sendiri pun yang menjadi pusernya Islam, sentralnya Islam, lahirnya Islam di tanah suci, tempat di mana kultur kesuciannya adalah di Timur Tengah, kita berkiblat di sana. Ini menolak keras yang namanya negara atau sistem khilafah. Kok Indonesia kok hanya cuma dibohongi, ditipu dengan klenik-klenik agama, dengan emblem-emblem agama, kok terus silau, seolah-olah itu dianggap suci, terus ikut-ikutan. Kita ini terus selalu mau berkiblat kemana? Kita mau berkiblat ke Amerika. Ingat saudara-saudara, apa kita mau berkiblat ke Amerika? Ya, ingat saudaraku, sistem khilafah ini Amerika. Hati-hati, ini permainan untuk memecah. Ketika Indonesia ini sudah berkelompok-kelompok, terkotak-kotak, semuanya menjadi kecil bagiannya, bukan menjadi sapu lidi yang dijadikan satu, kecil-kecil satu lidi, kecil-kecil ini bersatu akhirnya menjadi sebengkok dan ini menjadi kuat, tidak gampang dipatahkan. Itu kalau sapu lidi ya perumpamanya. Indonesia sama, yang tadinya negara yang besar ini di kotak-kotak, dipecah-pecah, akhirnya menjadi kekuatannya kecil-kecil dan ini akan gampang dijajah oleh mereka. Ini permainan Amerika, hati-hati. Ya. Hati-hati. ISIS itu buatan siapa? Itu buatan Amerika. Atas nama apa? Sama jihad. Yang paling miris dari NII, semuanya ini berkiblatnya adalah ke NII. Paham-paham mereka berkiblatnya adalah satu tujuan kepada negara Islam Indonesia. Indonesia ingin dirubah menjadi negara Islam. Mantap nggak? Mantap sih sebetulnya, gue sepakat. Gue sebagai orang Islam yang awam sebetulnya, kalau gue awam banget sih ya, kalau gue mencari jati diri yang mabuk agama, pasti gue akan bilang sepakat. Sepakat saudara. Nggak ada alasan saya untuk tidak sepakat. Karena apa? Negara Islam Indonesia loh hebat banget ya. Tetapi kita boleh lihat secara kemanusiaannya. Keinginan itu boleh, mencintai itu boleh, tetapi mencintai itu tidak harus memiliki. Ya, tidak boleh memaksakan kehendak. Allah kasih Indonesia seperti ini menjadi negara yang majemuk,
negara yang beragam, beraneka adat budaya, Nusantara, agama, beragam agama. Ini Indonesia, ini sunatul Allah sudah kasih Indonesia seperti itu. Masa berkali-kali harus disampaikan. Ini yang harusnya dijaga Indonesia ini. Bukan malah mau dicekoi oleh faham-faham seperti kiblatnya kepada NII, Negara Islam Indonesia. Kita jangan silau, jangan mau ditipu oleh emblem-emblem seperti itu. Kenapa saya ngomong seperti ini? Indonesia ini sudah sahih, saudara. Indonesia ini sudah merujuk ini semua, saudara. Sudah sahih. Indonesia itu memberikan negara yang disebut negara yang berasaskan Pancasila ini, memberikan kebebasan beragama, penegakan syariat Islam seluas-luasnya sesuai dengan apa yang ada di sini, saudaraku. Indonesia semua jiplak itu ada di dalam isi Al-Quran, saudaraku. Ingat, nggak main-main. Ya ini penting, ini NII harus dibahas ini. Karena NII ini sudah mulai berbahaya sekali dan sudah berani terang-terangan. Ketika kemarin NII strukturnya ini sudah jadi semua, akhirnya kelompok-kelompok 212 alias si pengacara atau tim advokasinya si Tompel kemarin berbondong-bondong bersama para ustadz-ustadz dan kiai-kiai, nggak tahu, nggak jelas kiai dan ustadz dari mana. Lahirnya dari mana juga saya tidak tahu. Si Tompel ingin ketemu dengan Pak Mahfud MD. Hanya ingin mengajukan proposal khilafah. Lah mbok pikir ki Pak Mahfud MD ki goblok apa piye? Kan lucu sampean itu. Lah wong HTI yang begitu besarnya saja sudah dibubarkan. Lah kok pengen ketemu Pak Mahfud MD, kok pengen menjelaskan tentang khilafah. Ingin nyekoleh Pak Mahfud MD, wong beliau itu profesor. Kuwi hanya setingkat lawyer. Lah Pak Mahfud MD ki profesor tingkatane kelasnya. Pemikirannya lebih luas lagi, apalagi beliau juga sebagai pejabat publik, sebagai menteri. Lah kok ngurusi wong salah-salah ki lapar? Ya lapar beneran. Ngurusi orang-orang ki lapar itu lapar beneran. Loh ini berbahaya, kenapa? Saudara-saudara saya itu yang sudah terjaring dalam NII, yang memiliki yang termasuki oleh doktrin paham-paham NII atau Negara Islam Indonesia ini sudah banyak. Salah satunya ada kemarin teman saya kemarin ya Pak ya, admin ya, kemarin kan ada yang datang ke sini. Itu juga orang NII. Alhamdulillah mondok 3 tahun, akhirnya keluar karena apa? Mengetahui pada inti ajaran tersebut adalah untuk mendirikan negara Islam, mendirikan negara di dalam negara. Loh ini kan lucu. Ada itu yang saya tadi mana coba? Ini juga ada. Ini saya kasih tahu. Sejenak saya kasih cuplikan dulu biar tahu.